dalam konteks ini dicek dulu, jangan-jangan poligami itu tidak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon izin bertanya terkait dengan tadi ya, kasuistik yang terjadi di masyarakat. Ada satu keluarga yang mungkin secara medis istrinya sudah disesar, dan mungkin secara hubungan biologis ada kekurangan sehingga ketika melakukan hubungan intim ada rasa sakit ya, dan rasa sakit ini bukan diakibatkan karena hubungan tersebut, tapi memang faktor genetikalnya yang menjadikan dia sakit. Nah, ketika hal ini terjadi, Kang Fakih, solusi yang mungkin dijabarkan oleh Mubadalah ini, apakah tetap gitu ya dengan posisi saling membahagiakan antara kedua pasangan, ataukah memang ketika ada faktor medis ini sang istri misalnya mempersilahkan ya suaminya untuk ta'adud misalnya, mohon maaf Kang Fakih. Nah, ketika sang suami ini prinsipnya ini hanya tadi ya mempertahankan kondisi kebaikan antara kedua pihak, tapi di sisi lain faktor medis ini yang membuat sang istri menyatakan silakan misalkan Abi atau Bapak untuk menikah lagi, misalkan seperti itu. Nah, Kang Fakih mohon penjelasannya secara mubadalah. Apakah yang bisa dilakukan oleh sang suami ketika istrinya dalam kondisi tadi ya sesar yang sampai 3 kali terjadi. Terima kasih Kang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pada dasarnya terserah mereka berdua. Artinya terserah itu apa yang dianggap penting dalam relasinya itu. Karena semua akan punya konsekuensinya. Gitu loh, mau poligami atau tidak poligami akan ada konsekuensinya. Nah, pertanyaannya adalah nanti secara mubadalahnya, kalau yang terjadi sebaliknya, apa yang diharapkan oleh masyarakat atau oleh Islam terhadap perempuan? Laki-lakinya impoten, misalnya. Kita ngomong apa ke perempuan itu? Silahkan cari, tinggalkan laki-laki itu, laki-lakinya sakit, mungkin impoten. Udah ngapain, tinggalkan aja laki-laki sakit, laki nggak berguna itu. Kalau sudah berjasa puluhan tahun, bagaimana, dan macam-macam. Apakah kita ngomong begitu juga? Atau kita akan ngomong ke perempuan, sabar dong, surga ada di telapak kaki, dan lain-lain. Nah, maksud saya, itulah mubadalah itu. Ya memang tentu saja tidak mudah gitu. Nah, tapi kalau kita berpikir bersama bahwa ini komitmen bersama, maka ketika ada kondisi-kondisi berbeda, gitu, dia akan punya konsekuensi tentu saja. Nah, tinggal pertanyaannya, ini masih menjadi komitmen bersama enggak? Begitu kira-kira. Tentu akan ada konsekuensinya. Gitu. Orang sakit pasti secara hukum fikih boleh saja minta cerai. Atau konteks ini boleh saja mungkin poligami. Tapi pertanyaannya adalah, si suami masih betul tidak, misalnya punya komitmen dengan istrinya, ketika dia sudah sakit. Pada saat yang sama, pertanyaannya sebaliknya tadi. Kalau suaminya yang sakit, kira-kira kita minta nggak si istri untuk tetap punya komitmen pada suaminya? Itu bisa berbalik nanti. Berbalik artinya, suaminya kalau saya yang sakit, nanti kamu gimana kira-kira? Kamu akan cari suami lagi, karena poliandri nggak boleh. Kamu akan tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak demi memuaskan nafsu. Kira-kira begitu nggak gitu loh? Ngomongan kita, ceramah kita kepada para perempuan. Atau kita bilang, ya idealnya, akhlakul karimahnya, walaupun boleh, adalah jaga.
Karena sakit bukan dari perempuan itu sendiri, sakit dari Allah, dari kondisi, dari macam-macam lah, dan lain-lain. Jadi tentu ini konsekuensi dan lain-lainnya akan dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan. Poligami, akibat atau dampaknya tidak hanya suami akan memperoleh, anggaplah perempuan atau istri lain, tetapi akan masuk sebuah seseorang dalam sebuah keluarga yang itu akan memperumit. Dalam bahasa Al-Quran adalah berisiko. Berisiko apa? Berisiko untuk tidak berbuat adil. Walan tastati'u, ini jelas sekali kan? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Akan berisiko bingung sama siapa tidurnya malam ini. Akan berisiko bingung, berapa saya kasih istri ini? Bagaimana dan lain-lain. Bagaimana ngomongnya? Bagaimana kalau habis saya ngomong apa? Dan seterusnya, ini akan terjadi terus-menerus setiap hari. Berisiko. Siap nggak dengan resiko-resiko ini? Karena itu, ya, laki-laki diingatkan ini resikonya, Anda akan susah adil, susah maslahah, susah ihsan, susah. Karena berisiko susah ini, dalam surat An-Nisa ayat 30, Quran memberi peluang cerai daripada poligami. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau Anda mau bercerai karena susah poligami tadi, untuk bisa adil, untuk bisa maslahah, bisa sakinah, untuk bisa rahmah, ya terbuka cerai bisa jadi justru lebih baik dan lebih mandiri, tidak tergantung, lebih mudah dan macam-macam. Artinya opsi-opsi itu tentu saja ada dan terbuka kembali kepada masing-masing. Kalau bertanyanya ke saya misalnya adalah dalam konteks ini dicek dulu, jangan-jangan poligami itu tidak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan. Dicek betul lah. Apakah betul? Karena bisa jadi mungkin nafsu sesaat dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Tapi yang bisa dilihat, bisa dibicarakan dan bisa dilihat berbagai faktanya. Begitu kira-kira Kang Ubay.